Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billati uhiya ilaik, innaka 'ala siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Sahabat muslim yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Rabb semesta alam yang telah mengantarkan kepada kita semua hingga pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, keimanan, kekuatan, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sama-sama akan mempelajari pelajaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Kerabat muslim yang budiman, mempelajari sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berarti mempelajari seluruh perilaku beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kehidupan dakwah. Kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kehidupan perjuangan. Perjuangan menghadapi berbagai pemikiran-pemikiran kufur. Kehidupan Rasulullah SAW adalah kehidupan mengemban dakwah Islam, menyampaikan risalah Islam yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada manusia seluruh alam semesta, jami'an linnas, secara keseluruhan untuk manusia. Kerabat muslim, 23 tahun lamanya beliau sungguh-sungguh tak mengenal lelah, tak pernah berhenti dalam dakwah. Beliau Rasulullah SAW tidak berhenti sekejap pun untuk dakwah. Rasulullah SAW mengajak manusia kepada Islam dengan 3 dakwah sekaligus. Yang pertama adalah dakwah fikriyah atau dakwah pemikiran. Yang kedua adalah dakwah siyasiyah atau dakwah politik. Dan yang ketiga adalah dakwah askariyah, yaitu dakwah taktik dan strategi dalam jihad fisabilillah. Kerabat muslim yang budiman, kita sebut dakwah fikriyah, dakwah pemikiran, karena beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya dengan menyebarkan akidah Islam, keyakinan Islam, seraya beliau Rasulullah mendobrak segala bentuk pemikiran dan pandangan hidup yang rusak dan menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Dan beliau Rasulullah SAW menghancurkan segala bentuk kepercayaan dan tradisi leluhur atau nenek moyang yang bodoh, yang jahiliyah. Sahabat muslim, kita sebut dakwah siyasiyah atau dakwah politik karena dakwah Rasulullah SAW mengarahkan umat pada suatu kekuatan atau kuah sebagai pelindung dakwah agar bisa menyebar luas ke seluruh pelosok sudut-sudut dunia.
di alam semesta. Kerabat muslim, disebut dakwah askariyah karena dakwah Rasulullah SAW membutuhkan taktik dan strategi, manajemen, strategi dalam jihad fisabilillah. Kerabat muslim, beliau Rasulullah SAW begitu sukses, berhasil dalam mengemban dakwah Islam, berhasil membina masyarakat hingga mampu mendirikan sebuah negara atau daulah. Beliau Rasulullah SAW berhasil menghimpun umat yang tercerai-berai, yang terpecah belah, berkobilah-kobilah, bersuku-suku, menjadi ummatan wahidah, umat yang satu, di bawah royah-royah Islam, di bawah panji-panji Islam. Kerabat muslim, sukses yang beliau raih bukan melalui yang kita kenal dengan perubahan sosial lebih dulu atau perubahan moral, walaupun hal tersebut itu juga sangat diperlukan oleh para pengemban dakwah. Juga tidak disebut hanya melalui slogan-slogan sukuisme, kaumiyah, asobiyah, juga tidak disebut, juga tidak melalui slogan-slogan sukuisme, kaumiyah, asobiyah, fanatisme golongan, dan lain-lain ke arah golongan-golongan. Akan tetapi beliau memulainya dengan sebuah konsep, satu konsep, yaitu akidah Islamiyah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akidah inilah yang merubah pemikiran, pemahaman, perasaan, dan pandangan, serta perilaku hidup masyarakatnya, sehingga terwujud generasi sahabat yang mampu meneruskan risalah dakwah ini tersebar luas ke seluruh pelosok alam semesta, fit dunia. Kerabat muslim yang budiman, pada dasarnya kesempurnaan dakwah Islamiyah itu pernah terhenti sejak terhentinya penaklukan Islam, lebih tepatnya setelah umat Islam kehilangan induknya khilafah Islamiyah tahun 1924. Kerabat muslim, umat Islam sebagai umatan wahidah sesudah itu kemudian terkoyak-koyak, menjadi lemah, menjadi berbagai suku bangsa yang lemah dan berdiri sendiri, tercabik-cabik, padahal pada mulanya merupakan satu kekuatan yang amat tangguh yang disegani oleh musuh-musuhnya. Sahabat muslim, kini umat sangat membutuhkan orang yang mau mengemban dan melanjutkan risalah dakwah Islamiyah untuk membangkitkan kembali kekuatan itu melalui suatu kebangkitan yang benar, yang berdasarkan Islam, murni Islam. Kerabat muslim, umat saat ini sangat membutuhkan orang yang mau menghimpun kembali barisan yang tercecer, soft barisan yang terbengkalai, dan menyatukan seluruh kekuatan yang ada agar tegak dan terbina masyarakat yang Islami, serta untuk memulai kembali misi dakwah ini ke seluruh dunia untuk yang kedua kalinya. Kerabat muslim, terwujudnya cita-cita ini hanya tercapai dengan jalan dakwah, tidak ada jalan lain. Cita-cita mulia ini hanya tercapai dengan jalan dakwah, dakwah ilallah, dakwah menyeru kepada Allah. Sebab hanya jalan inilah yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga meraih kesuksesan yang luar biasa. Jejak langkah tersebut kemudian diikuti oleh generasi sahabat, para pengikutnya. Jalan yang ditempuh adalah jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Metode yang dipakai adalah metode yang benar sehingga membuahkan hasil yang luar biasa. Metode yang beliau lakukan adalah metode
yang wajib untuk kita teladani, yang wajib untuk kita contoh. Dan jalan ini wajib ditempuh umat Islam dewasa ini, kekinian, dengan cermat dan teliti, agar kita tidak terperosok di jalan yang salah, jalan yang khata', tidak terperosok ke jalan yang salah. Kesalahan sedikit saja dalam menganalogikan dakwah Rasulullah SAW atau menyimpang dari jalan yang telah digariskan oleh beliau Rasulullah SAW dapat mengakibatkan kita tersesat di tengah jalan dan sekaligus awal kegagalan dalam meraih cita-cita. Kerabat muslim, agar tidak menemui kesulitan dalam meniru gerak langkah dakwah Rasulullah SAW, maka kita bersama-sama harus kembali kepada panduan kita, yaitu Al-Quran Karim dan Sunnah Rasulullah SAW, khususnya kembali kepada sirah Nabi Muhammad SAW. Kita mesti berhenti lama untuk memandang dengan pikiran yang tenang, merenung di hadapan sirah Rasulullah SAW untuk mengetahui apa yang beliau katakan dan yang beliau perbuat, dan untuk mengetahui jalan yang pernah beliau tempuh ketika mengemban risalah dakwah ini sesuai dengan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Kerabat muslim, kemudian kita harus berjalan bersamanya, melintasi apa yang beliau lakukan dalam hidup itu, meneguhkan niat untuk mengikuti tuntunannya, tetap berada pada jejak langkahnya, sehingga kita bersama seluruh umat Islam senantiasa berada di pihak yang mengikuti jejak langkah dakwah Rasulullah SAW. Kerabat muslim, bila kita telah mengemban risalah dakwah ini dan telah berbuat sesuai dengan garis perjuangan beliau, berjalan di jalan yang pernah beliau lalui, pastilah kemenangan akan datang. Saat itu pertolongan Allah, Nasrullah, akan tiba sesuai dengan cita-cita dan harapan. Cita-cita tersebut adalah memulai kembali kehidupan Islam secara kafah, secara keseluruhan, dengan mewujudkan aturan Allah, hukum-hukum Allah di muka bumi ini, serta mengemban dakwah Islamnya ke seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia, di alam semesta. Kerabat muslim, oleh karena itu pemahaman tentang sejarah dakwah Rasulullah SAW atau sirah Rasulullah secara keseluruhan mutlak wajib dilakukan oleh setiap umat Islam pemegang amanah Allah dan penerus risalah dakwah Islam ini. Dengan demikian, kejayaan Islam dapat direbut kembali dan Islam dapat tegak di muka bumi ini. Pada akhirnya, umat dapat bergerak bebas dan merdeka dalam menyampaikan dakwah Islamnya di bawah naungan khilafah ala Rasyidah. Khilafah Rasyidah ala minhajin buah. Kerabat muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan agama ini bagi seluruh umat manusia. Dialah yang menjadikan Islam sebagai agama fitrah, dialah yang mengokohkannya, dan dialah yang pasti akan menolongnya serta memenangkannya terhadap agama atau ideologi lain, walaupun orang-orang kafir membencinya. Kerabat muslim yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita literasikan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada di masa periode dakwah di Makkah. Kerabat muslim, periode dakwah di Makkah, dengan pengamatan dan pengkajian yang jernih akan didapatkan bahwa Rasulullah SAW telah menjalankan dakwah di kota Makkah melalui 2 tahap berturut-turut. Tahap yang pertama adalah tahap pembinaan dan pengkaderan, yakni pembinaan pemikiran dan ruh. Dan tahap yang kedua adalah tahap penyebaran dakwah ke masyarakat secara zahir, secara nyata, dan melakukan upaya perjuangan untuk membentuk suatu tatanan atau sistem masyarakat, aturan di tengah-tengah masyarakat. Kerabat muslim, pada tahap pertama pengkaderan, pembinaan,
dibutuhkan adanya pemahaman dan penghayatan yang mendalam terhadap ilmu-ilmu yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk kemudian berlanjut kepada pembentukan jamaah, kelompok yang terdiri dari kader-kader inti. Pada tahap kedua, pemahaman dan penghayatan terhadap ilmu-ilmu tersebut berproses menjadi suatu kekuatan pendorong dalam diri yang terwujud lewat sikap dan perilaku yang menghasilkan dakwah terbuka dan perjuangan. Perubahan dari pemahaman menuju tingkah laku ini sangat penting agar pengetahuan yang telah diperoleh tidak hanya akan tersimpan di dalam benak sebagai pengetahuan teoritis yang menjemukan bagaikan buku-buku ilmu pengetahuan yang tertumpuk di dalam almari buku. Sekali tidak, kerabat muslim, pada akhirnya nilai dan manfaatnya tidak terasa disebabkan tidak segera diwujudkan di dalam kehidupan yang nyata. Oleh karena itulah diperlukan suatu proses perubahan dari satu konsep pemikiran kepada satu kekuatan pendorong dalam diri. Perubahan tersebut terwujud dalam bentuk tingkah laku dakwah yang membangkitkan pemahaman masyarakat yang awam, serta mendorong mereka untuk dapat mengamalkan dan memperjuangkannya. Dengan demikian tujuan dapat tercapai, yaitu terwujudnya ajaran-ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Ipolek Sosbud Hankam Internasional. Kerabat muslim, di sini kita melihat bahwa seandainya pemikiran-pemikiran Islam telah disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak dipahami dan dihayati secara mendalam, serta tidak berubah menjadi suatu kekuatan pendorong dalam diri, atau sering tidak diamalkan dan diteruskan kepada masyarakat yang belum menerima dakwah, niscaya pemikiran-pemikiran itu tidak akan terwujud menjadi suatu kekuatan yang dapat diamalkan dan disebarkan ke seluruh pelosok dunia. Kerabat muslim yang budiman, jadi pengamalan para sahabat terhadap ajaran yang telah mereka terima dari Rasulullah SAW merupakan perwujudan iman, hasil pemahaman dan penghayatan melalui perjuangan yang berat, yang penuh resiko dan ujian. Dengan demikian, dakwah Rasulullah di kota Makkah melalui 2 tahap, yaitu tahap pembinaan dan pengkaderan, serta tahap interaksi kepada masyarakat dan perjuangan. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tahap pembinaan dan pengkaderan, dalam bahasa Arabnya disebut dengan marhalah taskif. Kerabat muslim, dakwah Rasulullah pada tahap ini dilaksanakan secara sirriyah atau rahasia, sembunyi-sembunyi, dalam waktu 3 tahun lamanya. Saat itu dakwah belum dikatakan, saat itu dakwah belum dilakukan secara terbuka di depan umum, melainkan melalui individu-individu dari rumah ke rumah. Mereka yang menerima dakwah atau Islam ini segera dikumpulkan di rumah seorang sahabat bernama Arqam, sehingga rumah tersebut dikenal sebagai Darul Arqam atau Rumah Arqam. Di sanalah mereka dibina dan dikader dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus. Beberapa dari mereka diutus untuk mengajarkan Islam kepada yang lain. Di antaranya adalah Khobab bin Araf. Khobab bin Araf yang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah binti Khattab bersama suaminya. Semakin hari semakin bertambah jumlah mereka hingga mencapai 40 orang dalam waktu 3 tahun. Selama itu, Darul Arqam senantiasa menjadi pusat pembinaan dan pengkaderan para sahabat pengemban dakwah, di mana mereka berkumpul untuk mendengarkan dan menghayati ayat-ayat Al-Quran beserta penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerabat muslim, memang menyampaikan sesuatu yang masih asing dan belum terfikirkan oleh masyarakat hendaknya terlebih dulu dilaksanakan secara diam-diam dengan lebih banyak bertatap muka, offline. Nah, ini harapannya nggih, offline. Tapi kalau online juga nggak apa-apa. Memang menyampaikan sesuatu yang masih asing
dan belum terfikirkan oleh masyarakat hendaknya terlebih dulu dilaksanakan secara diam-diam dengan lebih banyak bertatap muka hingga mendapat dukungan dan kerelaan berkorban untuk meraih cita-cita yang diharapkan. Dengan demikian apabila Rasulullah SAW menyampaikan dakwah pada tahap ini secara diam-diam, hal tersebut bukan berarti beliau takut melaksanakan secara terang-terangan, melainkan itulah yang dituntut untuk dilaksanakan karena memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat yang pertama dan kedua surah Al-Mudzatsir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal mudzatsir qum fa'anzir, yang artinya wallahu alam, hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Beliau makin bertambah yakin bahwa tugas risalah dan perintah yang dibebankan padanya untuk dilaksanakan akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa dilaksanakan secara terang-terangan karena Allah pasti akan menolongnya. Setidaknya dari contoh ini dapat diambil hikmah bagi para pengemban dakwah, pelanjut risalah, bahwa segala sesuatu senantiasa terikat dengan sebab dan musababnya. Dakwah senantiasa memerlukan usaha dan ikhtiar, pemikiran dan program yang baik. Jadi dakwah dengan pemikiran dan program yang baik, tidak semata-mata menyerahkan kepada nasib sepenuhnya. Kerabat muslim yang budiman, oleh karena itu jumhur atau mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa jika kaum muslimin berada dalam posisi yang lemah, kekuatan yang rapuh, dan dikhawatirkan mereka akan binasa oleh kekuatan musuh, maka mereka harus memelihara diri dan agama mereka dengan cara dakwah sirriyah, dakwah diam-diam, sembunyi-sembunyi. Sebaliknya, apabila terdapat kemungkinan untuk berdakwah secara zuhriyah atau terang-terangan, maka hal ini lebih utama, lebih afdol, karena seorang muslim tidak boleh menyerah kepada kaum kufar atau kaum yang zalim dan dari berdiam diri dari jihad melawan orang-orang kafir. Kerabat muslim, hal ini terbukti pernah beliau lakukan pada permulaan dakwah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Tartibul Musnadnya, bahwa Rasulullah SAW bersama istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha pernah diancam oleh Abu Jahal tatkala sholat di depan Ka'bah dan dengan terang-terangan mencela patung-patung berhala yang disembah oleh orang-orang Arab. Dan ketika di Mina, Rasulullah bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan kepada orang banyak bahwa suatu saat Romawi dan Persia akan ditaklukkan oleh Islam. Kerabat muslim, menurut pensyarah hadis ini, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para pengikutnya yang masih berjumlah 3 orang itu adalah untuk menarik perhatian kaum Quraisy agar berpikir tentang hakikat berhala yang dijadikan sebagai Tuhan. Sebagaimana dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari hal tersebut dapat pula diketahui bahwa sejak awal dakwah Rasulullah SAW bukanlah dakwah ruhiyah atau kerohanian semata. Bukanlah dakwah ruhiyah kerohanian semata, melainkan dakwah sia-sia, dakwah politik. Karena tidak mungkin kerajaan Romawi dan Persia akan dapat ditaklukkan tanpa adanya niat, tanpa adanya usaha kaum muslimin untuk memperoleh kekuasaan yang berdaulat, kekuasaan yang mampu menggerakkan bala tentara untuk menghancurkan kedua kerajaan tersebut. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahap yang kedua yaitu tahap interaksi dengan masyarakat dan perjuangan, atau dalam bahasa Arab disebut dengan marhalah tafa'ul wal kifah. Kerabat, marhalah atau tahapan ini merupakan bentuk dakwah zuhriyah, terang-terangan, karena Rasul dan para sahabatnya melakukan dakwah secara terbuka kepada seluruh masyarakat Jazirah Arab. Tahapan ini penuh dengan rintangan dan perjuangan setelah Rasulullah dan para sahabatnya mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-94.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan Allah kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Kemudian di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-213 sampai 215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, yang artinya wallahu alam. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Kerabat. Dakwah pada marhalah atau tahapan ini segera mendapat reaksi keras dari kaum musyrikin. Siksaan dan penganiayaan datang bertubi-tubi. Pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai diuji keimanannya sampai sejauh mana kualitas keimanan mereka setelah 3 tahun mendapat pembinaan di Darul Arqam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika sedang sholat di depan Ka'bah didatangi oleh Uqbah bin Mu'id dan mencekik leher beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melerainya sambil berkata, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah, apakah kalian hendak membunuh orang yang berkata bahwa Allah Tuhanku? Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahabat Muslim yang beriman, para sahabat Rasulullah SAW mendapat penganiayaan yang bermacam-macam, sehingga datanglah Khabbab bin Arad menghadap Rasul SAW dan berkata, ya Rasulullah, terlalu banyak sudah penganiayaan yang datang dari kaum musyrikin. Mengapa engkau tidak berdoa agar Allah menolong kita? Rasul SAW menjawab, lebih berat lagi penderitaan yang dialami oleh orang-orang mukmin sebelum kamu. Mereka disiksa dengan sisir besi sehingga terkelupas kulit kepala dan dagingnya, namun mereka tidak pernah berpaling dari agamanya. Begitu, kata. Kemudian istri Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu disiksa sampai meninggal, sedangkan Bilal sendiri dipaksa berbaring di siang hari bolong di tengah teriknya matahari, lalu ditindih dengan batu besar dan panas di dadanya, sehingga tidak mampu lagi bersuara kecuali ucapan ahad, ahad, ahad. Begitu pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sahabat yang lainnya mendapatkan penganiayaan pula dari kaum musyrikin. Sahabat Muslim, pada saat-saat seperti ini Rasulullah sangat mengharapkan munculnya beberapa orang kuat di antara para pengikutnya yang mampu melindungi dakwahnya. Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah, telah masuk Islam ketika mendengar bahwa Rasulullah dianiaya dan dicaci maki oleh Abu Jahal, dan di saat masuk Islamnya Hamzah, Rasulullah berdoa, Allahumma ayyidil islama bi abil hakimi au bi umayya au bi ribanil khattabi. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Abu Jahal bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab. Sahabat Muslim, sebelumnya sebanyak 16 sahabat diperintahkan Rasulullah SAW agar berhijrah ke Habsyah karena tidak tahan penganiayaan kaum musyrikin. Mereka terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita, dan baru kembali ke Mekah setelah mendengar bahwa Umar bin Khattab masuk Islam. Sahabat Muslim yang budiman, beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari peristiwa yang terjadi yang dijelaskan tersebut adalah bahwasanya penderitaan, cobaan, dan ujian merupakan timbangan iman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Kepada para da'i dan pejuang yang ikhlas menegakkan agama Allah, kisah-kisah seperti ini akan menjadi obat dan penawar hati ketika ia sedang mengalami penganiayaan dan siksaan dari penguasa yang zalim, atau tatkala sedang diancam maut karena siksaan yang biadab dan lain sebagainya, maka ia akan selalu ingat bahwa keadaan yang dialaminya bukanlah baru terjadi pada dirinya, melainkan sesungguhnya yang lumrah, yang biasa terjadi
pada diri orang-orang beriman. Penegak dakwah dikala menghadapi kezaliman kaum kafir yang dilakukan jauh lebih berat daripada itu. Sebagaimana sirah-sirah dakwah nabi-nabi sebelumnya dan sampai kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi mereka tidak putus asa, hilang semangat serta berbalik haluan. Tidak. Inilah rahasia. Inilah rahasia keberhasilan dakwah orang-orang beriman, sehingga mereka berhasil membebaskan manusia dari penindasan dan penganiayaan serta kezaliman. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa Rasulullah yang mengharapkan Umar bin Khattab masuk Islam memberi pelajaran kepada kita. Apa? Bahwasanya dakwah Islamiyah dimanapun berada, ia berkembang memerlukan adanya pendukung-pendukung yang kuat, yang mempunyai pengaruh di mata masyarakat sebagai pelindung dakwah, sebagai himayah, sebagai pelindung dakwah. Dan kalaulah yang terbanyak dan pertama kali mengikuti seruan Rasulullah SAW terdiri dari kaum mustad'afin, kaum yang lemah, maka indah tabiat dari dakwahnya para rasul-rasul Allah semenjak dahulu kala. Kerabat muslim, hal ini karena misi dakwah para rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertujuan untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada manusia, terutama terhadap para penguasa kaumnya. Kemudian ulangi, hal ini karena misi dakwah para rasul bertujuan untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada manusia, terutama terhadap para penguasa kaumnya. Dan adalah wajar apabila orang-orang yang teraniaya dari kalangan mustad'afin adalah orang yang pertama kali harus dibebaskan dari cengkraman kezaliman. Kerabat muslim, perintah Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan dakwah kepada kerabat terdekat berarti bahwasanya tanggung jawab seorang dai sebelum keluar rumah untuk berdakwah hendaklah dimulai dari dirinya, kemudian keluarga terdekatnya, di rumahnya, kemudian keluarga yang terdekat, dan seterusnya. Atas dasar inilah Rasulullah SAW pernah mengundang 45 orang keluarga Bani Hashim untuk makan di rumahnya. Lalu beliau bersabda, ini kita lihat di Sirah Al-Halabiyah juz 1 halaman 460. Sesungguhnya Allah telah mengutus aku untuk seluruh umat manusia dan kepada kalian khususnya, dan aku menyuruh kepada kamu dengan dua kalimat yang ringan diucapkan dengan lidah tetapi berat di timbangan, yaitu bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan aku adalah Rasulullah, dan siapa yang menerima seruanku ini untuk menolongku dan menegakkannya. Kerabat muslim, dakwah Rasulullah SAW pada marhalah ini merupakan suatu pertarungan pemikiran antara alam pemikiran jahiliyah dengan alam pemikiran Islam, antara adat istiadat budaya dan kepercayaan nenek moyang dengan Islam. Hal ini terlihat dari ayat-ayat Makkiyah yang pada umumnya mengajak untuk meninggalkan adat istiadat budaya dan kepercayaan nenek moyang atau leluhur mereka. Kerabat muslim yang budiman, begitu pula dakwah pada marhalah atau tahapan ini merupakan suatu pergolakan politik antara pemimpin Arab yang terdiri dari para kepala suku dan kabilah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini terlihat dari ucapan Rasulullah di hadapan tokoh-tokoh Quraisy. Ini kita lihat di Kanzul Umam juz 1 halaman 277. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepadaku untuk memberikan peringatan kepada keluargaku yang terdekat, dan kalianlah orang-orang yang terdekat di antara kaum Quraisy, dan aku tidak dapat menolongmu dari sisi Allah di dunia ini dan juga di akhirat nanti, kecuali apabila kamu mengucapkan La ilaha illallah, maka bersaksilah kamu dengan kalimat ini di sisi Tuhanmu, semua orang Arab akan taat kepadamu dan orang-orang Ajam pun akan tunduk kepadamu. Kerabat muslim, ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan bahasa diplomasi yang mengandung makna bahwa kesediaan mereka untuk menerima dakwah Rasulullah, kesediaan untuk masuk Islam,
maka berarti mereka bukan saja akan menjadi pemimpin-pemimpin Quraisy dan kaumnya, tetapi juga pemimpin-pemimpin bangsa Arab dan bahkan menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Dan hal ini telah terbukti bahwasanya Islam pernah menguasai dunia selama berabad-abad lamanya. Sahabat Muslim, walaupun marhalah pembinaan dan pengkaderan telah berpindah ke marhalah tafa'ul dan kifah atau tahapan interaksi dan perjuangan, tidak berarti bahwa pembinaan dan pengkaderan terus dihentikan. Justru pembinaan dan pengkaderan dilakukan secara terang-terangan. Kalau sebelumnya halakoh atau kelompok-kelompok pengajian diadakan secara sembunyi-sembunyi, secara siriyah di rumah para sahabat dan di Darul Arqam, maka setelah Hamzah dan Umar bin Khattab masuk Islam, pengajian atau kajian dilakukan secara terbuka di sekitar Ka'bah dengan lebih intensif. Tempat pembinaan dan pengadilan justru dilakukan di Masjidil Haram sesuai dengan riwayat dari Suhaib. Lamma asalama Umar jalasna haulal baiti al-Ka'bati hilakon. Bahwasanya ketika Umar masuk Islam, kami duduk berkelompok di sekitar Baitullah. Kita lihat di Sirah Al-Halabiyah juz 2 halaman 21. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, innama kanu idza shallul ghadah qa'atu hilaqan yaqra'una al-Qur'an wa yata'allamuna al-fara'id was sunan. Apabila mereka selesai sholat di pagi hari, mereka duduk berkelompok membaca Al-Quran dan mempelajari hukum-hukum yang wajib dan yang sunnah. Kita lihat di Majma'us Jawaid juz 1 halaman 32. Sahabat Muslim, marhalah atau tahapan ini berjalan selama 10 tahun lamanya, dan rumah Rasulullah menjadi pusat perhatian dan pengikut-pengikut beliau, tempat mereka menimba ilmu dan menerima wahyu Allah yang turun kepada Nabi. Darul Arqam sebagai pusat pembinaan dan pengkaderan umat dilaksanakan lebih selektif, intensif, dan kontinu dengan memilih orang-orang yang cocok dan mampu mengemban dakwah. Kerabat Muslim, pengetahuan yang mereka peroleh dari Rasulullah SAW tidak hanya bergeser hanya kepada masalah akidah, akan tetapi lebih luas lagi, menyangkut seluruh persoalan kehidupan, masalah ekonomi, sosial, hukum pidana, nasib kaum du'afa, fukara, dan masakin dan sebagainya, tentang riba, tentang jual beli dan hukum pidana, tentang anak yatim dan lainnya, dan lain sebagainya. Sahabat Muslim, dakwah Rasulullah semakin gencar, ruang lingkupnya semakin luas, sasarannya lebih ditujukan kepada kelompok-kelompok jamaah di tempat-tempat yang ramai seperti di pasar di musim haji, di Ka'bah tempat orang melakukan tawaf dan lain sebagainya. Lebih dari 14 qabilah yang berada di sekitar Makkah didatangi oleh Rasulullah, dan hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan Quraisy, terutama jika di antara qabilah itu ada yang menerima dakwah Rasulullah SAW dan berdiri mendukung Rasul serta mengadakan perlawanan terhadap kaum Quraisy. Hal ini akan merusak citra mereka di mata masyarakat Arab, terlebih lagi apabila kepercayaan agama nenek moyang serta budaya mereka dihina atau dicaci maki. Oleh karena itu mereka mengutus misalnya Walid bin Mughirah, As bin Waili, Aswad bin Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf menghadap Rasulullah SAW dan menawarkan kerjasama dalam beragama, yaitu kaum Quraisy akan menyembah apa yang disembah kaum muslimin, akan tetapi kaum muslimin pun harus menyembah apa yang disembah kaum Quraisy. Maka turunlah wahyu Allah sebagai penolakan atas tawaran ini, serta Rasulullah membacakan surah Al-Kafirun itu. Ini kita lihat di Sirah Al-Halabiyah. Kerabat Muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa kali pula mereka mendatangi Abu Thalib agar bersedia membujuk Rasulullah agar meninggalkan dakwahnya. Mereka menawarkan hartanya, pangkat, kedudukan, dan wanita cantik, tetapi semua itu ditolak Rasulullah dengan jawaban, wallahi la wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra hatta yadhharahu Allahu au ahlaka fihi. Demi Allah, sekalipun matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, maka aku tak akan meninggalkan dakwah ini hingga agama ini tegak atau aku mati karenanya.
Kerabat muslim, demikianlah seorang pengemban dakwah, seorang dai penegak dakwah Islam tidak selayaknya mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Pantang sekali menjual akidah atau silau oleh bujuk rayu harta benda, kedudukan dan wanita. Kerabat muslim yang budiman, pada marhalah yang penuh rintangan ini, ruang gerak dakwah Rasulullah di Makkah semakin sempit dan dihalangi kaum Quraisy, lebih-lebih setelah meninggalnya Sayyidati Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, dan Abu Thalib atau pamannya. Dua orang inilah yang setia dan gigih melindungi dan menyokong dakwah beliau. Kemudian Rasulullah berusaha mencari pendukung di kota Taif, tetapi tidak berhasil, bahkan disambut dengan penghinaan dan penganiayaan fisik. Tahun-tahun tersebut merupakan saat paling sulit bagi Rasulullah dan para pengikutnya kemanapun Rasulullah pergi. Selalu diikuti oleh Abu Lahab dan kawan-kawannya yang selalu mengatakan kepada kaum yang didatangi Rasulullah bahwa beliau adalah seorang pendusta dan pembohong yang ingin mengubah agama nenek moyang mereka. Hal ini menyebabkan sering Rasulullah menyendiri mengadukan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai beliau menjalani Isra dan Mi'raj yang sangat terkenal dalam Islam. Kemudian Rasulullah menumbuhkan kembali kekuatan ke dalam dirinya, bahkan kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Kerabat muslim, suatu ketika pada musim haji, datanglah serombongan orang dari suku Aus dan Khazraj dari Yathrib atau Madinah. Kesempatan ini digunakan oleh Rasulullah untuk menyampaikan dakwah Islam. Ketika rombongan ini mendengar ajakan Rasulullah SAW, satu sama lain saling berpandangan sambil berkata, "Wallahi innahu lan nabiyyil ladzi tawa'adakum bihil yahudu bihi fala tasbiqannakum ilaih." Demi Allah, dia ini seorang nabi seperti yang dianjurkan orang-orang Yahudi kepada kami. Kemudian mereka menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, ini kita lihat di Sirah Ibnu Hisam juz 1 halaman 428. Kami tinggalkan kaum kami di sana dan tidak ada pertentangan serta permusuhan antara kaum kami dengan kaum yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka denganmu. Kami akan sampaikan berita ini kepada mereka, dan bila Allah mempertemukan mereka denganmu dan menerima dakwahmu, maka tidak ada lagi orang yang paling mulia darimu. Begitu kerabat muslim. Tahun ke-12 kenabian, 12 orang dari Madinah datang dan masuk Islam. Mereka membaiat Rasulullah yang isinya, la tusriku billahi syai'an, wala taznu, wala tusriku, wala taqtulu auladakum, wala ta'tuna bibuhtanin, wala ya'saunani. Tidak menyebutkan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak membunuh anak-anak kecil, tidak berbohong, serta tidak menentang Rasulullah dalam perbuatan ma'ruf. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baiat ini kemudian dikenal dengan nama Baiatul Aqobah pertama atau Bai'ah Aqobah 1. Kerabat muslim, sekembalinya mereka dari haji, Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu bersama mereka ke Madinah untuk mengajarkan Al-Quran dan hukum agama. Karena semakin banyak penduduk Madinah yang masuk Islam, maka Mus'ab bin Umar mengirimkan surat kepada Rasulullah SAW di Makkah tentang keinginannya untuk mengumpulkan mereka seperti kebiasaan penduduk Yahudi yang mengumpulkan anak dan istrinya pada hari Sabtu atau yang dikenal dengan namanya hari Sabat. Rasulullah memberi izin, tetapi dilakukan hari Jumat dan memerintahkannya agar melakukan sholat 2 rakaat. Ini kita lihat di Sirah Al-Halabiyah jilid 2 halaman 168. Sahabat muslim, dengan demikian Mus'ab bin Umar adalah orang yang pertama yang melakukan sholat Jumat di Madinah, walaupun pada waktu itu belum difardukan kepada umat Islam kecuali sesudah Rasulullah berhijrah ke Madinah. Sahabat muslim, musim haji berikutnya, tahun ke-13 kenabian, Mus'ab bin Umar kembali ke Makkah bersama 75 orang Islam. 2 diantaranya adalah wanita, dan mereka mengadakan baiat kepada Rasulullah SAW. Baiat atau janji setia itu kemudian dikenal dengan Baiatul Aqobah 2 atau Baiatul Aqobah 2.
isi Baitul Aqabah 2 ini pada dasarnya tidak berbeda dengan yang pertama, yaitu mereka akan tetap berpegang teguh kepada Islam dan berjanji untuk patuh dan taat dengan ikhlas, untuk patuh dan taat dengan ikhlas kepada Allah serta meninggalkan larangannya. Namun demikian ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Apa itu? Padahal pada Baiat Aqabah 1 tidak ada isyarat jihad, sedang pada Baiatul Aqabah 2 mengandung isyarat tegas tentang kesediaan mereka untuk berjihad dan membela Rasulullah SAW dengan jalan apapun dalam rangka dakwah ilallah. Selesai melakukan baiat, Rasulullah menunjuk 12 orang untuk bertindak sebagai pimpinan masing-masing kabilah mereka. Abbas bin Ubadah, salah seorang dari mereka, berkata kepada Rasulullah, "Wallahilladzi ba'atsaka bil haqqi in syi'ta lanailanna ala ahli mina adaban bi asyafina." Demi Allah yang mengutusmu dengan benar, bila engkau mengizinkan, kami akan perangi penduduk Mina besok pagi dengan pedang-pedang kami. Kemudian Rasulullah menjawab, "Lam nu'mar bidzalika ba'di, walakin irji'u ila rihalikum." Kita belum diperintahkan untuk itu, dan lebih baik kembalilah ke kendaraanmu masing-masing. Ini kita lihat di Sirah Al-Arabiyah, jilid 2 halaman 176. Kerabat muslim yang budiman, jelas bahwa sebelum hijrah ke Madinah dan membangun daulah di sana, membangun negara di sana, kewajiban jihad dalam Islam belum diperintahkan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dakwah Rasulullah dalam periode Makkah adalah dakwah dalam rangka memperkenalkan Islam melalui dakwah fikriyah, dakwah pemikiran, kemudian membina umat, mengatur barisan dan menyusun kekuatan untuk kemudian hijrah ke kota Madinah dan membangun daulah Islamiyah, serta mengumumkan perang kepada orang-orang yang menentang dakwah Islam. Sahabat muslim yang budiman, berdasarkan kajian yang mendalam terhadap langkah dakwah Rasulullah di Makkah, maka kita mengetahui bahwasanya dalil-dalil yang mendasari thariqah dakwah Rasul atau metode dakwah Rasul mewajibkan seluruh kaum muslimin saat ini untuk mencontohnya, untuk mengikuti jejak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah metodenya. Yang kedua adalah Rasulullah ada periode namanya periode dakwah di Madinah. Kerabat muslim, periode dakwah di Madinah. Dakwah Islam di Madinah telah tersebar selama 2 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke sana. Awalnya adalah berimannya 7 penduduk Madinah yang sengaja dijumpai Rasulullah ketika musim haji di Mina. Tahun berikutnya datang 12 orang lagi yang mengadakan Baiatul Aqabah 1. Lalu disusul orang-orang Madinah mengadakan Baiatul Aqabah 2 dalam jumlah besar, yaitu 75 orang sebagaimana diuraikan di atas tadi. Kesediaan penduduk Madinah menerima kedatangan Rasulullah dan menyerahkan segala urusan mereka kepada beliau merupakan awal tumbuhnya benih daulah Islamiyah. Beliau memerintahkan pengikut-pengikutnya berhijrah terlebih dahulu ke Madinah, yang kemudian diikuti beliau dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hijrahnya kaum muslimin ke Madinah adalah sebagai awal mula marhalah dakwah ketiga, yaitu marhalah tatbiq ahkamul Islam. Inilah periode pelaksanaan syariat Islam dengan diproklamirkannya daulah Islamiyah atau negara Islam sebagai pelaksana hukum Islam dan sebagai pengemban risalah dakwah ke segenap penjuru dunia dengan jihad fi sabilillah. Kerabat muslim, beberapa aktivitas yang dilakukan Rasulullah SAW di Madinah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membangun masjid. Kerabat muslim, tugas pertama yang dilakukan Rasulullah SAW di Madinah adalah membangun masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam, tempat sholat, tempat bermusyawarah, tempat belajar mengajar, tempat mengatur strategi dakwah dan jihad, juga tempat untuk menyelesaikan segala bentuk perselisihan dan sengketa. Masjid juga menjadi tempat pengelepasan para prajurit kebedaan jihad dan tempat menyelesaikan semua urusan umat yang menyangkut ekonomi, hukum, dan sebagainya. Pembangunan masjid mempunyai arti yang sangat penting bagi pembangunan masyarakat Islam yang terdiri dari individu-individu muslim yang senantiasa berpegang teguh kepada akidah dan syariat Islam. Pancaran semangat kemasjidannya terpancar dengan jelas dan gamblang. Kerabat muslim, sistem Islam sangat mementingkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam.
antar sesama warga masyarakat, dan ini tidak akan terpenuhi secara maksimal, melainkan dimulai dari masjid, tempat untuk Islam, tempat umat Islam bertemu muka dan bertukar informasi serta menjalin persaudaraan, sehingga lenyaplah dengan sendirinya tembok-tembok pemisah antara kaya dan miskin, warna kulit dan keturunan. Sistem Islam menghendaki adanya kesamaan dan keadilan bagi seluruh umat. Mereka bertemu dalam suatu barisan, berdiri tegak bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghubungkan jiwa, dapat menyingkirkan sifat ananiyah atau sikap egoisme, dan saling menanggung atas dasar ukhuwah Islamnya yang terbina di masjid. Sikap saling merasakan atas dasar ukhuwah Islamnya yang terbina di masjid. Kerabat Muslim yang kedua adalah ketika di Madinah adalah membina ukhuwah Islamnya. Tugas kedua yang dilakukan Rasulullah adalah mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Persaudaraan ini bukan sekedar slogan kosong tanpa makna, tetapi persaudaraan yang digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibarat satu tubuh, kal jasadil wahid. Bila salah satu anggota tubuh tertimpa sakit, maka seluruh tubuhnya merasakan sakit. Persaudaraan yang mendarah daging mengalir dalam tubuh setiap umat, sehingga lenyap sama sekali segala bentuk fanatisme golongan. Lenyap sama sekali suku, bangsa, dan ras. Fanatisme suku, bangsa, dan ras maksudnya. Persaudaraan yang sebenar-benarnya sebagaimana yang dilakukan Rasulullah tidak mungkin terwujud tanpa didasari oleh akidah Islam dan melalui masjid, sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Yang artinya Allah alam. Dan Allah lah yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman, walaupun kamu membelajarkan semua kekayaan yang berada di bumi. Pastilah kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini dalam Quran surat Al-Anfal ayat 63. Kerabat Muslim, Rasulullah SAW mempersaudarakan Bilal yang berkulit hitam dari Afrika dengan Abu Ruwaim al-Khuthaimi. Salman al-Farisi dari Parsi dengan Mus'ab bin Umair dan lain sebagainya. Persaudaraan ini sampai batas waris mewarisi harta bahkan istri. Saat itu belum ada larangannya. Sebagaimana yang terjadi antara Sa'ad bin Rabi dari kaum Ansor dengan Abdurrahman bin Auf dari kaum Muhajirin. Sehingga kata Sa'ad bin Rabi, aku adalah orang Ansor yang paling kaya. Inilah hartaku, aku bagikan antara kita berdua. Aku punya 2 istri, ku ceraikan seorang dan kawinlah olehmu. Sirah Al-Harabiyah, jilid 2, halaman 292. Kerabat Muslim, persaudaraan ini sebenarnya telah dilakukan sebelumnya oleh Rasulullah SAW, yakni ketika mempersaudarakan antara sesama kaum Muhajirin selama berada di Mekah. Baru setelah hijrah, kaum Muhajirin dan Ansor dipersaudarakan di Madinah. Dengan demikian ikatan ukhuwah Islamnya, persaudaraan dalam Islam bertambah kuatnya, apalagi setelah dinaungi sebuah sistem Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW yang menerapkan sistem Islam. Sudah ada negara Islam di sana, yaitu Daulah Islam di Madinah. Kemudian pada saat di Madinah, itu yang beliau lakukan adalah yang ketiga, menyusun piagam perjanjian atau wathikoh. Tugas ketiga yang dilakukan Rasulullah SAW adalah menyusun piagam perjanjian atau wathikoh. Istilah sekarang disebut Undang-Undang Dasar. Kitab sejarah Indonesia menyebutnya sebagai Undang-Undang Negara Pemerintahan Islam pertama. Wathikoh ini menyangkut hak dan kewajiban Muslim dan non-Muslim yang tinggal di wilayah kedaulatan Islam, hubungan daulah dengan masyarakat atau antara masyarakat dengan daulah. Dr. Mustafa Asy-Syibai dalam bukunya Sirah Nabawiyah, Durus wal Ibror, mengemukakan pokok-pokok isi wathikoh atau perjanjian tersebut berikut ini. Ada 15 nggih. Yang pertama, kesatuan umat Islam tanpa mengenal perbedaan suku, bangsa, dan ras. Kedua,
persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga masyarakat. 3. Gotong royong dalam segala hal yang bukan untuk kezaliman, dosa, dan permusuhan. 4. Kompak dalam menentukan hubungan dengan musuh-musuh Islam. 5. Membangun suatu masyarakat dalam sistem yang sebaik-baiknya. 6. Melawan orang-orang yang menentang negara dan membangkang sistemnya. 7. Melindungi orang yang ingin hidup berdampingan dengan orang Islam dan tidak boleh berbuat zalim kepadanya. 8. Umat non-Islam bebas melaksanakan agamanya dan tidak boleh dipaksa masuk Islam serta tidak diganggu harta bendanya. 9. Umat non-Islam harus diambil bagian dalam pembiayaan daulah sebagaimana umat Islam. 10. Umat non-Islam harus saling membantu dengan umat Islam untuk menolak bahaya yang akan mengancam negara. 11. Umat non-Islam harus ikut membiayai perang apabila daulah dalam keadaan perang dengan negara lain. 12. Umat Islam dan non-Islam tidak boleh melindungi musuh negara dan orang-orang yang memusuhi negara. 13. Warga negara bebas keluar masuk negara selama tidak merugikan negara. 14. Ikatan sesama anggota masyarakat didasarkan prinsip tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan, tidak atas dosa dan aniaya. 15. Dasar-dasar tersebut ditunjang oleh dua kekuatan ruh atau spiritual, yaitu imannya kepada Allah, keyakinan akan pengawasan dan perlindungan Allah bagi orang yang berbuat baik dan konsekuen. Begitu pula ditunjang oleh kekuatan materi atau fisik, yaitu kepemimpinan negara yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Itu ya. Jadi ada 15 istiwa fiqh. Nah, kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian yang keempat adalah di Madinah, yaitu strategi politik dan militer. Kerabat muslim, dalam rangka menyebarkan dakwah Islamnya ke luar negeri Madinah, sekaligus memaklumatkan kepada bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain mengenai berdirinya daulah Islamnya dengan kepala negaranya adalah Rasulullah SAW sendiri, maka diambil beberapa langkah lanjutan setelah urusan di dalam negeri terselesaikan. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengirim surat kepada kepala-kepala negara atau kerajaan, pimpinan kabilah atau suku yang ada sekitar Jazirah Arab seperti Kekaisaran Romawi, Kisra di Persia, Mukaukis di Mesir, dan lain-lain untuk mengajak mereka memeluk Islam. Yang kedua, memaklumkan perang kepada orang-orang yang menentang dakwah Islamnya, khususnya kaum Quraisy di Mekah dengan jalan menghadang kafilah-kafilah dagang yang melewati kota Madinah dan sekitarnya seperti yang terjadi dalam perang Badar. Yang ketiga, memerangi kabilah-kabilah yang mengkhianati perjanjian perdamaian bersama kaum muslimin seperti kabilah-kabilah Yahudi, yaitu Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Yang keempat, menjadikan daulah Islamnya sebagai suatu kekuatan yang disegani dan diketakuti oleh lawan-lawannya. Ini ada 4 nih. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT. Maka sebagai sebuah kesimpulan bahwasanya dari contoh langkah dakwah Rasulullah SAW sejak periode Makkah hingga Madinah, bisa disimpulkan bahwa pada periode Makkah beliau lebih bersikap sebagai seorang dai, seorang mubalik, imam, dan sekaligus sebagai tokoh politik dan pemimpin jamaah kaum muslimin. Sedangkan dalam periode Madinah beliau bukan hanya sebagai seorang rasul, tetapi juga sebagai Raisud Daulah, sebagai kepala negara pemerintahan daulah Islamnya. Kerabat muslim, keberhasilan para dai penerus risalah dakwah sangat ditentukan oleh sejauh mana kesetiaannya mengikuti jejak langkah dakwah Rasulullah. Mudah-mudahan kita senantiasa dianugerahi taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan Islam di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Sebagai hikmah adalah bahwasanya kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama, mulai diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, semua handaitawan kita, sama-sama kita mengikuti jejak dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga nyawa menjemput kita. Mudah-mudahan kita bisa terlibat aktif, bisa aktif menjadi pelaku dakwah sejati, dakwah ilallah, menegakkan Islam di muka bumi ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT, demikian yang dapat disampaikan pada kajian pada malam hari ini, pelajaran dakwah Rasulullah SAW untuk kita semuanya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, kalau ada kelebihan diikhlaskan.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira wa sa'ada fid wal akhirah. Asatid, bapak-bapak sekalian yang telah pada kesempatan malam hari ini untuk kemudian kita hadiri untuk kesempatan yang mendatang yang lebih intensif, yang lebih teratur dan tertib, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Demikian para asatid dan bapak-bapak sekalian. Oke. Pamit dulu nggih. Ustaz. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.